Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita segera bergabung dengan jurnalis NTV Maulana Iqbal dan juru kamera Ihsan Triansyah yang berada di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Iqbal, selamat petang. Bagaimana kondisi di Pengadilan Jakarta Pusat tempat Anda melaporkan saat ini pasca atau usai putusan vonis bagi Sekjen PDIP Hasto Kristianto? Ya, selamat petang Nastiti, Doni dan juga pemirsa. Seperti yang dapat terlihat di layar kaca bahwa sampai dengan saat ini kondisi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini sudah sepi, di mana massa juga sudah kembali ke tempatnya masing-masing. Lalu juga pihak kepolisian ini sudah membubarkan diri, di mana juga kondisi lalu lintas di depan gedung PN Jakarta Pusat ini sudah berlangsung normal, begitu sudah dibuka kembali oleh pihak kepolisian. Di mana tadi memang sidang vonis berlangsung sekitar pukul 2 siang sampai dengan 5 sore hari tadi, di mana disampaikan juga dalam persidangan bahwasanya majelis hakim ini dalam pertimbangannya menyebut bahwa Hasto Kristianto dinilai tidak bersalah pada dakwaan pertama yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK terkait dengan obstruction of justice atau perintangan penyidikan, karena memang Jaksa Penuntut Umum ini memberikan pasal begitu terkait dengan pasal 21 Undang-Undang Tipikor, di mana hakim menilai bahwa Hasto tidak memenuhi delik dan juga secara material, dan ini tentunya tidak bisa dibuktikan begitu dengan konkret dalam persidangan, di mana tadi disampaikan pada tanggal 8 Januari 2020 Hasto ini memerintahkan bawahannya untuk merendam ponsel, sementara penetapan atau penyidikan dari proses Harun Masiku ini baru berlangsung pada tanggal 9 Januari 2020, di mana tadi juga disampaikan dalam pasal 21 ini hanya bisa disangkakan ketika dalam proses penyidikan. Sementara Hasto ini dalam penilaian hakim masih berlaku di proses penyelidikan, sehingga tidak memenuhi begitu secara unsur dari pasal 21. Namun dan juga disampaikan beberapa terkait dengan sorotan dari tim kuasa hukum, yakni soal adanya saksi dan ahli dari penyelidik KPK yang dinilai ini berbentrokan begitu dengan kepentingan atau konflik of interest, dan ini menjadi sorotan dari kuasa hukum Hasto Kristianto. Namun tadi dalam persidangan disampaikan oleh hakim bahwa hal ini tidak mempengaruhi, dan juga saksi di persidangan ini diperbolehkan begitu, tidak ada larangan baik itu penyidik ataupun penyelidik dari KPK mengacu pada KUHP pasal 172 ayat 1, dan juga terkait dengan ahli yang dihadirkan dari KPK ini, majelis hakim menilai bahwa keterangan ahli ini bersifat teknis dan ilmiah sehingga tidak mempengaruhi hasil dari analisis. Dan atas putusan dari hakim dalam persidangan tadi, hakim memvonis Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan ini bersalah begitu, dan menyatakan Hasto melakukan suap kepada ex-komisioner KPU RI Wahyu Setiawan bersama-sama dengan Harun Masiku, ini menyuap sebesar 400 juta rupiah. Dan ini juga dibuktikan oleh bukti chat dan juga telepon yang ada bersama antara Hasto Kristianto dengan politisi PDI Perjuangan Saiful Bahri, di mana dengan tujuan untuk meloloskan Harun Masiku menjadi anggota penggantian antar waktu DPR RI periode 2019-2024. Dan Hasto ini dihukum selama 3 tahun 6 bulan dengan denda 250 juta dan subsidi kurungan 3 bulan. Sementara Hasto sendiri menilai bahwa pengadilan ini merupakan pengadilan politik, di mana dirinya dijebak begitu menjadi korban komunikasi antara dirinya dengan bawahannya. Dan juga tetapi Hasto tetap menghormati peradilan dan meminta agar para pendukungnya dan juga massa yang tadi datang ini tetap menghormati putusan dari pengadilan. Demikian, Mas Titi. Baik, Maulana Iqbal dan juru kamera Ihsan Triansyah melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terima kasih rekan-rekan.